Halo guys, ketemu lagi sama gua Ari. Sekarang ini video agak panjang karena gua mau feedback ataupun gua mau sharing hal yang sedang hype beberapa minggu terakhir ini adalah terkait dengan TikTok dan juga Tanah Abang. Jadi ceritanya itu karena TikTok Live dan TikTok Shop, Tanah Abang akhirnya jadi sepi gitu kan. Sampai hari ini gue lihat news pun diminta untuk TikTok Shop ditutup, diminta juga untuk kembalikan Tanah Abang seperti dulu gitu. Gue izin untuk bisa mengomentari terkait dengan hal ini gitu. Yang pertama, disclaimer, gua berada di industri digital marketing itu sejak 2011. Gue inget gue masuk ke industri ini sejak 2011 hingga saat ini. Dan gue juga pernah doing startup, gue tahu teknologi dan kreatif. Dan digital memang area yang gue tekuni hingga saat ini. Nah, sehingga gue kalau ketika gue ngomong tentang TikTok, ya gue merasa cukup cakap untuk bisa melihat dari sisi perspektif TikTok sebagai bisnis. Di sisi lain juga, gue pernah buka toko di Tanah Abang. Gue besar di lingkungan konveksi, bos-bos Tanah Abang, pemilik-pemilik toko di Tanah Abang. Terus juga bokap juga ada berinteraksi di industri tersebut. Keluarga-keluarga yang lain juga ada di industri tersebut yang gue tahu juga. Jadi gue sangat familiar dengan industri di Tanah Abang gitu. Jadi gue merasa gue bisa menilai dengan cukup objektif dari kedua sisi, baik dari sisi bisnis di Tanah Abang ataupun juga dari sisi digitalnya. Nah, hal pertama yang gue pengen komentari adalah terkait dengan gini. Satu, Tanah Abang itu kan mayoritas produknya adalah fashion ya, walaupun betul di lantai atas itu memang ada beberapa produk-produk yang mungkin non fashion dan sebagainya yang mulai mungkin retail. Nah, mayoritas di Tanah Abang itu jualannya adalah produk fashion, aparel, pakaian terkait dengan hal kayak gitu. Dan sistem bisnisnya B2B mayoritas gitu kan. Jadi bikinnya daerah Jembatan 5, Jelambar, daerah situ, kemudian akhirnya dibuka toko, terus kemudian dikirim ke daerah dan dijual dan sebagainya gitu. Nah, yang gue pengen komentarnya adalah kayak gini. Ketika di TikTok Shop atau TikTok Live, yang orang live, orang jualin itu kan tidak hanya fashion ya. Ada elektronik, ada sepatu lah, atau mungkin ada produk skincare, dan banyak lainnya. Ada produk kimia gue pernah lihat, terus ada juga banyak hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan fashion. Sedangkan Tanah Abang itu kan fashion ya, aparel nih. Nah, kalau memang TikTok menyebabkan impact yang kurang negatif, harusnya yang teriak tidak hanya Tanah Abang. Harusnya yang jadi barometer juga bukan hanya Tanah Abang. Ada jualan handphone di TikTok gitu loh. Harusnya Roxy juga ribut dong gitu kan. Tapi kenapa yang ribut nih cuma Tanah Abang? Kenapa gitu kan? Nah, ini yang gue pengen komentari. Yang pertama nih. Mayoritas yang teriak yang gue amati adalah satu, karyawan yang kerja di Tanah Abang, pemilik-pemilik toko di Tanah Abang gitu kan, yang mereka merasakan impact-nya, ada penurunan omset, revenue, penjualan dan sebagainya. Mereka sudah berusaha melakukan live mungkin, tapi tidak ada terjadi sales, tidak ada penjualan ataupun hal yang signifikan yang terjadi ketika mereka coba moving ke online. Nah, hal ini banyak faktor, tapi gue pengen menyoroti adalah banyak business owner, pemilik toko atau pemilik bisnis sebelumnya, yang mereka pengen status quo, pengen kayak Tanah Abang sebelumnya gitu kan. Nah, sebelumnya tuh gimana? Iya, mayoritas konvensional gitu kan. Nah, ketika ada disrupsi dari sisi online, mereka merasa terganggu nih gitu kan. Dan gue melihat bahwa ini kan inovasi ya. TikTok melakukan inovasi dengan teknologi, dengan audience, dan sebagai media juga mereka melakukan terobosan gitu kan. Dan jangan sampai ini orang-orang pemikiran konvensional ini melihat bahwa oh, ini jadi satu hal yang harus ditolak gitu loh. Maksud gue gini, jangan menghalangi inovasi dong gitu kan. Dan gue pengen menyoroti poin kedua adalah ini. Kenapa enggak berubah sih gitu loh. Kita lihat deh, brand-brand yang akhirnya breakthrough
dengan media, dengan dan sebagainya, dengan market yang baru, behavior yang baru dan sebagainya. Mereka kan salah satu hal utama yang mereka lakukan adalah build brand. Mereka build inovasi produk baru, teknologi baru, pendekatan baru dan sebagainya. Nah, di mana banyak gue ketemu business owner, klien-klien gue juga ada beberapa yang dari Tanah Abang, mereka tidak mau melakukan itu. Mereka menggunakan brand yang udah jadul, tahun 80-an mungkin, 90-an gitu kan. Yang logonya juga udah nggak proper untuk saat ini gitu. Terus juga mereka gagap dalam adaptasi perubahan teknologi. Mereka penetrasi ke media sosialnya juga minim, kalaupun iya juga kurang sesuai, kurang relevan gitu. Terus juga mereka mengeluhkan omset lah ini itu dan sebagainya. Tapi ketika mereka diarahkan untuk berubah, ayo dong shifting dong, lakukan perubahan ini itu dan sebagainya. Alasannya mahal lah, nggak tahu teknologi lah, nggak punya resource lah, mereka rasa banyak alasan mereka buat-buat gitu kan. Maksud gua, kalau lu bisa berubah, kenapa enggak? Kalau bisa growth, kenapa enggak? Kalau bisa adaptasi, kenapa enggak? Jangan dong nyalahin teknologi atau perubahan atau inovasi, karena itu terus akan ada gitu. Kalau lu nyalah-nyalahin, lu nggak improve, ya suatu saat mungkin bukan TikTok atau mungkin ada platform lain lagi. Anggaplah TikTok kita tutup, ya kan? Nggak bisa dagang dan sebagainya. Suatu saat pasti ada terobosan inovasi baru lagi yang akan ganggu status quo tersebut. Jadi sebagai business owner, apapun situasi dan kondisinya, adaptif, berubah, dan relevan dong, gitulah. Kalau memang saat ini pendekatan digital, teman-teman sebagai business owner, ya udah dong, belajar, terapkan. Kalau memang kurang, ya udah perbaiki apa yang kurang. Kalau memang harus ganti brand, ganti brand. Kalau memang harus adaptasi dengan pendekatan konten yang lebih relevan, ya lakukan. Kalau memang butuh modal, ya iya. Toh lu juga beli mesin pakai modal kan? Ini kan cuma ganti aja model investasinya. Jadi teman-teman pemilik bisnis, coba deh lihat dari dua sisi. Ya, itu aja. Dan teman-teman kalau ada yang punya pendapat yang berbeda, silakan ngobrol di komen, gue coba akan respon. Itu aja, thank you, bye-bye.